Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti materi daring hari ini. Untuk materi daring hari ini yaitu kita bahas materi trigonometri, yaitu lanjutan dari materi kemarin, yaitu yang ketiga, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi yaitu ada pada suatu kuadran kartesius. Nah, kuadran kartesius nanti dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sudut yang dilambangkan dengan alfa pada bidang kartesius dikelompokkan dalam 4 kuadran, yaitu kuadran yang terletak pada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran yang pertama yaitu sudutnya 0 derajat, alfa 1 sampai 90 derajat, atau 0 sampai pi per 2. 1 pi sudutnya adalah 180, kalau pi dibagi 2 yaitu 90 derajat. Yang kedua yaitu kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua 90 derajat sampai 180. Atau bisa ditulis dengan pi dibagi 2, lebih kecil dari sudut, lebih kecil dari pi. Yang ketiga yaitu di kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga yaitu sudutnya 180 derajat, lebih kecil alfa, lebih kecil 270 derajat, atau bisa ditulis dengan pi lebih kecil A3, alfa 3 lebih kecil 3 pi per 2. Yang keempat adalah sudut yang terletak pada kuadran yang keempat, yaitu sudutnya 270 derajat, lebih kecil alfa 4, lebih kecil 360 derajat, atau 3 pi per 2 lebih kecil alfa 3 lebih kecil 2 pi. Selanjutnya, lebih jelasnya kita perhatikan pada grafik kartesius berikut. Nah, kartesius ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama semuanya positif. Nah, di sini positif, semuanya positif kuadran yang pertama. Lihat tabel yang di bawah ini. Sin, cos, tangen, semuanya nilai positif. Sedangkan kuadran yang kedua yang positif adalah sin, berarti selain sin semuanya nilainya negatif. Kuadran yang ketiga yang positif adalah tangen, sedangkan yang sin dan cos adalah negatif. Kemudian kuadran yang keempat yang positif adalah cos. Terus yang sin dan tangen nilainya negatif. Kita lanjutkan kembali. Relasi sudut-sudut dalam trigonometri. Relasi sudut 90 derajat min alfa. Sin 90 min alfa derajat itu sama dengan cos alfa. Kenapa sin jadi cos? Karena 90 itu termasuk sudut siku atau disebut juga dengan penyiku. Sehingga sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen, kotangen jadi tangen. 90 derajat dikurangi alfa itu pada kuadran pertama, sehingga semuanya bernilainya positif. Yang kedua, relasi sudut 90 derajat plus alfa. Sin jadi cos, cos jadi min sin, tangen jadi min kotangen, kotangen jadi min tangen. Karena pada kuadran kedua yang positif adalah sin. Sehingga di sini sin positif, yang lainnya jadi negatif. Yang ketiga adalah relasi dengan sudut 180 derajat min alfa. 180 derajat adalah sudut pelurus, di mana
sin 180 derajat min alfa derajat, sin tetap menjadi sin atau sin sama dengan sin, cos tetap menjadi cos, tangan menjadi tangan, kotangan tetap menjadi kotangan. Nah, 180 derajat min alfa kuadran kedua, di mana yang positif adalah sin. Selain sin, semuanya adalah negatif. Yang ketiga, relasi sudut 180 derajat plus alfa. 180 plus alfa pada kuadran ketiga, yaitu yang positif adalah tangan dan kotangan. Selain itu nilainya negatif. Karena sudut pelurus 180 derajat, maka tidak ada perubahan, yaitu sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, kotangan menjadi kotangan. Kecuali tangan, kotangan nilainya positif. Berikutnya adalah 270 derajat dikurangi alfa. 270 derajat dikurangi alfa pada kuadran yang ketiga, yaitu sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan menjadi kotangan, kotangan menjadi tangan. Nah, ini ada perubahan karena 270 derajat itu adalah sudut penyiku, yaitu ada perubahan sin menjadi cos, cos menjadi sin. Pada kuadran ketiga ini yang positif adalah tangan dan kotangan, selain itu adalah nilainya negatif. Kita lanjutkan. Sudut alfa 270 derajat plus alfa. Pada 270 derajat pada kuadran keempat, di mana kuadran keempat yang positif adalah cos, selain itu adalah negatif. 270 derajat adalah penyiku, sehingga sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, tangan menjadi tangan. Tapi yang sin menjadi min cos. Cos jadi positif sin, karena cos adalah kuadran keempat nilainya positif. Tangan jadi min kotangan, kotangan jadi tangan. Kita lanjutkan dengan sudut 360 derajat min. Pada sudut 360 derajat, yaitu pada kuadran keempat. Pada kuadran keempat ini kita bisa lihat tadi yang nilainya positif adalah yang cos. Sedangkan 360 derajat adalah sudut pelurus. Sin tetap sin, karena yang positif adalah cos, maka sin jadi min sin. Cos positif cos, tangan min tangan, kotangan min kotangan. Kita masuk relasi sudut min alfa. 300 min alfa di sini pada kuadran keempat juga, sin jadi min, cos jadi cos, tangan jadi min tangan, kotangan jadi min kotangan. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu contoh. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai trigonometri berikut. Nah, di sini ada 5 contoh soal. Coba kita perhatikan. Nomor 1, sin 135 derajat. Nah, di sini 180 derajat min alfa. Yang kita pakai adalah alfa dengan nilai 45 derajat. 180 derajat dikurangi 45 derajat ketemu 135 derajat. Nah, kita gunakan untuk 180 derajat min alfa. Ibu buatkan di sini adalah sudut pelurus karena tidak merubah. Sin tetap sin. 180 min terletak pada kuadran kedua. Coba perhatikan pada grafik statistis tadi, nak. Kuadran kedua yaitu yang nilainya positif adalah sin. Selain itu nilainya negatif. Karena pertanyaannya sin, maka jadinya nilainya positif. Jawabannya sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat kita lihat pada tabel istimewa. Nilainya setengah akar 2.
Soal yang kedua. Cos 210 derajat sama dengan cos 180 ditambah 30 derajat. Cos 180 plus alfa itu pada kuadran ketiga, yaitu sama, tidak ada perubahan, cos tetap cos. Maka hasilnya menjadi min, karena kuadran ketiga yang positif adalah tangen, cos nilainya negatif. Min cos 30 derajat, maka nilainya menjadi negatif setengah akar 3. Kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 3. Tangen 315 derajat sama dengan tangen 360 derajat dikurangi 45. 360 derajat kurangi 45, kuadran yang keempat. Kuadran keempat yang positif adalah cos, selain itu adalah negatif, sehingga tangen nilainya negatif. Negatif tangen 45 nilainya adalah min 1. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 4. Sekan 300 derajat sama dengan sekan 360 derajat dikurangi alfa. Di sini alfanya adalah 60 derajat. Kuadran keempat, sekan bernilainya positif. Sekan 60, sekan adalah 1 per cos 60 sama dengan 1 dibagi cos 60. Kita lihat pada tabel sudut istimewa yang kemarin kita bahas, yaitu cos 60 ketemu setengah, 1 dibagi setengah sama dengan 2. Soal yang terakhir, yaitu cos min 60 derajat sama dengan 60. Sudut negatif, cos 60 hasilnya setengah. Semuanya di sini Ibu menggunakan sudut pelurus, tidak ada perubahan. Tangan tetap tangan, sekan tetap sekan, cos tetap cos. Apakah bisa kita menyelesaikan dengan menggunakan sudut penyiku 90 atau 270? Bisa. Silakan dicoba sendiri. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke Ibu. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu yang nomor 4, identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu dilambangkan dengan huruf I. Nah, rumusnya gimana? Sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A sama dengan 1. Misalkan yang ditanyakan sin pangkat 2A, maka hasilnya 1 dikurangi cos pangkat 2A, di mana positif pindah ruas ke kiri menjadi negatif, dan sebaliknya cos pangkat 2A sama dengan 1 dikurangi sin pangkat 2A. Rumus yang kedua, tangen A adalah sin A per cos A. Kita coba dengan contoh soal. Buktikan bahwa cos A ditambah sin A dalam kurung pangkat 2 min 2 tangen A cos 2A nilainya 1. Kita buktikan. Nah, di sini Ibu pakai ruas kiri, yaitu menggunakan cos A plus sin A pangkat 2 min 2 tangen A cos 2A sama dengan 1. Kita pakai yang sebelah kiri sampai cos 2A. Kita buktikan, maka cos pangkat 2A kalau kita kalikan menjadi cos 2A plus 2 cos A sin A plus 2A plus sin pangkat 2A min 2 tangen. Tangen A itu bisa ditulis sin A per cos A cos pangkat 2A. Cos 2A, cos pangkat 2A ditambah sin pangkat 2A ditambah cos A sin A min 2 sin A cos A. Nah, kalau kita kurangi kan nilainya sama, maka nilainya 0. Sehingga ketemu terakhir adalah cos 2A plus sin 2A nilainya 1. Maka terbukti.
Nah, ini adalah latihan soal. Coba sampean kerjakan seperti biasa. Ibu kasih waktu 1 minggu. Silakan kerjakan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.